9. Berarti hari Senin ngajar 9 mata pelajaran, hari Selasa ngajar 9 mata pelajaran, hari Rabu ngajar 9 mata pelajaran, hari Kamis ngajar 9 mata pelajaran, sampai hari Sabtu ngajar 9 mata pelajaran. Itu Pak jawabannya. Mungkin Bapak tambah bingung dengan saya jawab seperti itu. Enggak, soal bingung Bapak itu adalah bingung orang yang pintar. Iya kan? Kalau Bapak nggak bingung berarti kan tak pintar kita. Yang kiban cara mengajar guru mata pelajaran 6 guru. Target daripada lulusan itu berapa persen sampai dicapai itu baru dikatakan itu berhasil. Oh iya. Nah ini kan yang terlihat kan kata-katanya Pak ya. Nah, angkanya kan tidak. Nah nanti Bapak akan membuat yang namanya KKM Pak. Kriteria ketuntasan mengajar. Di situ baru keluar angka. Apabila anak memperoleh angka seperti yang Bapak patok, dia dikatakan lulus. Apabila memperoleh nilai yang di bawah yang Bapak patok, dia tidak lulus. Contohnya umpamanya di SMA 2, kalau matematikanya 63, berarti kalau dapat 60 ya tidak tuntas. Nah, tidak tuntasnya lebih dari 3 mata pelajaran, dia wajib ditinggalkan kelas. Nah, ya Pak ya, materi KKN itu materi hari ketiga. Hari ketiganya nanti Bapak sudah menghitung nilai KKN itu. Nah, yang saya kasih nampak hanya seperti ini, nanti aktualisasinya ketika membuat KKN. Jadi per mata pelajaran macam umpamanya praktek olahraga di sekolah Bapak bisa jadi beda nilai kelulusannya dengan praktek dengan olahraga di sekolah lain. Mungkin Bapak patoknya 65, sekolah lain mungkin 63, nah soal berarti kalau dapat 64 sekolah Bapak nggak lulus. Ya Pak ya, itu hak prerogatifnya guru. Sudah Bapak? Yang lain tentang SKM ada. Nah kalau tidak ada, kita masuk ke step kedua. Saya cuma ngasih entry point 3. Ini boleh kita dikasih lampu merah, berdiri semua anak-anaknya. Begitu dikasih lampu hijau, langsung anak-anaknya lari lagi keliling kelas. Itu adalah suasana yang terjadi di jalan raya yang dibawa ke dalam kelas. Nah itu kan tidak mungkin karena memang nggak ada lampu merah di sekolah B. Di mana kita mau lihat? Tapi anak-anak punya pengalaman, mungkin waktu kejohan pahlawan atau mungkin waktu dikasih pengantar oleh gurunya, kalau kuning jaga-jaga, bawa Hondanya pelan-pelan, waktu merah berhenti total, waktu hijau jalan. Ayo nak kita praktekkan suasana di jalan raya dibawa ke dalam kelas. Guru itu telah memungkinkan siswa untuk belajar. Itu yang menjadi berat, Pak. Sangat-sangat berat. Nah, nanti di kelas 1 kan ada seperti ini, Bu. Menirukan suara, menirukan bunyi alam. Ada apa ya? Nggak salah saya. Kelas 1 ada. Ini hanya sebagai contoh saja saya angkat. Nah, kalau guru ikut buku paket, bisa-bisa buku paketnya menirukan suara laut. Kan sayang itu diterapkan di sekolah B karena anak-anak jarang dengar laut. Kan buku paketnya salah. Karena pengarangnya bukan dari sekolah B. Ayo nak, buka buku paket gurunya. Ayo nak, kita tirukan suara laut. Meninggal nggak anak-anak kita di sekolah B? Nggak operasional. Kecuali di Johan Pahlawan buku paket itu lagu. Di sini kan nggak lagu. Nah hari ini seperti tadi, ubah budaya susah. Waktu saya bilang jangan bawa buku paket kalau nggak cocok, jadinya saya ini dihajar hari ini, nggak bisa pulang. Nah mungkin ibu dan bapak nelaahlah kembali buku paketnya, operasional tidak dengan keadaan di lapangan. Kalau operasional ambil paket, kalau enggak mungkin nggak usah, saya anak bangsa juga. Masa di sekolah ada disuruh tirukan bunyi laut? Iya Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah kita lanjut berikutnya. Nah ini bentuknya Pak, bentuk-bentuk bahan ajar. Ada bahan cetak seperti hand out, hand tangan out, keluar tangan yang keluar, tulisan tangan maksudnya kan sering bapak buat ya. Terus buku, kalau buku memang sudah kita usahakan, nggak mungkin guru nggak bawa buku apalagi